Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 18 yang berbunyi, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah pahami, hargai, dan hormati. Mari ketahui dan sadarilah bahwa Tuhan Allah Bapa kita menciptakan kita umat manusia ini masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakter atau sifat bisa dan dapat saja membuat kita membenci saudara kita, bisa juga sebaliknya membuat hidup kita ini saling menghargai, saling memahami, dan saling menghormati. Karena kita harus sadar akan proses hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah Bapa kita yang terus dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Mari kita ingat-ingat terus dan sadarilah bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita umat manusia ini, sehingga oleh karunia-karunia-Nya yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah supaya kita semua sebagai anggota-anggota dari keluarga, dari segala etnis maupun suku, bangsa, dan juga dalam berbagai denominasi gereja apapun namanya, sesungguhnya kita diikat di dalam kasih Kristus untuk bisa dan dapat menyatakan tentang kesatuan tubuh Kristus. Bagi setiap individu kita yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, bertanggung jawab atas karunia roh yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Bagi setiap pribadi kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus juga adalah sungguh penting bahwa di dalam tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, sudah sewajarnya kita saling membutuhkan dan sudah sedang dan akan terus bersatu padu mengerjakan kehendak Kristus, Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita harus sadari bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia menghendaki kita supaya hidup di dalamnya. Tugas tanggung jawab kita bukan untuk membuat sekeliling kita menjadi sama dan seragam, tetapi kita harus memperlakukan hidup yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga sekalipun di sana sini ada perbedaan demi untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam Tuhan, karena untuk itulah kita diciptakannya. Bersyukurlah bahwa Tuhan Allah Bapa kita menciptakan perbedaan agar kita belajar sesuatu apapun dari mereka yang memang di luar dari diri kita, di samping kita tanpa disuruh sudah bisa menghargai, menghormati diri kita sendiri. Maka ingatlah, semua umat manusia diciptakan yang berbeda itu. Karena itu janganlah meributkannya, tetapi fokuslah pada hal-hal yang baik dari sebuah perbedaan. Maka kita akan semakin kuat dan jangan merasa sudah memiliki kerohanian yang baik jika kita masih suka bertengkar satu sama lain. Sesungguhnya justru dari perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita ini, maka kita harus belajar tentang sudut pandang yang baru, yakni agar kita saling melengkapi dan supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh
Kristus yang kelihatan di muka bumi ini, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan dan saling menghormati, saling memahami satu dengan yang lain. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita memberikan tiap-tiap pribadi karunia yang tidak sama, tetapi semuanya bagian tubuh Kristus yang harus saling menghormati, saling memahami, dan saling melengkapi. Janganlah saling memegahkan diri, sebab semuanya adalah anugerah Tuhan. Ingatlah bahwa kita satu tubuh dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita tetap bersatu, dan sekalipun ada perbedaan tetap mengandalkan Tuhan saja. Maka ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada 1 Korintus 12 ayat 24 bagian B dan 25 ini. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami pahami betul, kami harus hidup saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati, karena perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keindahan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kini mau kami serahkan sepenuhnya segala pergumulan yang selama ini kami hadapi. Kiranya Tuhan memberikan suatu solusi jalan terbaik setiap persoalan yang sedang kami alami, terutama gangguan kesehatan baik pada tubuh jasmani kami ini, terlebih gangguan kesehatan pada rohani kami. Kiranya Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami, dengan kuasa mujizat yang kami rasakan terus terjadi dalam hidup kami, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus, untuk memungkinkan kami pulih menerima pemulihan, kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Bahkan Tuhan akan mengusir segala kuasa iblis yang mau mencoba memisahkan diri kami dengan Tuhan Yesus. Sambutlah doa dan harapan kami sepenuhnya, kami hanya sembah sujudkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.